Di ruang tunggu dealer mobil mahal, Tio dihina habis-habisan. Reza, anak pemilik showroom itu, dengan sombong memainkan kunci sportcar berlogo kuda jingkrak, lalu sengaja menumpahkan es kopi dingin. Kertas lamaran Tio yang basah terasa lengket dan rusak, padahal itu satu-satunya jalan membiayai operasi ibunya. Reza pikir ia menang, tapi ia lupa bahwa keadilan bisa direkam. Jangan lewatkan pertarungan cerdas ini. Subscribe sekarang, tinggalkan like, dan tuliskan kotamu di kolom komentar. Semua berawal dari janji Tio di ranjang rumah sakit, di mana ia harus berpacu dengan waktu. Tio menatap monitor di samping ranjang ibunya. Irama bip mesin itu terasa seperti menghitung mundur waktu yang ia miliki. Suara perawat Rina terdengar pelan, namun tegas, menjelaskan kembali bahwa persetujuan operasi masih terhambat kekurangan biaya administrasi yang signifikan. Tio menggenggam erat map coklat berisi berkas-berkasnya, berjanji pada Rina dan dirinya sendiri bahwa uang itu akan didapat hari ini juga. Tidak ada penundaan lagi. Ia tidak punya waktu untuk tawar-menawar dengan birokrasi rumah sakit. Ia keluar dari taksi yang tua. Mobil itu terasa sangat kontras dengan kemegahan Auto Prima yang berdiri di hadapannya. Bangunan kaca gelap dan baja itu memamerkan mobil-mobil sport yang harganya bisa membiayai puluhan operasi ibunya sekaligus. Tio menghela napas, menepis rasa inferioritas yang sekilas muncul, dan meluruskan kerah kemeja yang sudah ia setrika sangat rapi. Di lingkungan yang sengaja dibuat sinis mewah ini, Tio hanya menginginkan satu hal, pekerjaan yang telah dijanjikan. Di ruang tunggu berlapis marmer putih, aroma kopi mahal bercampur dengan ketegangan para pelamar kerja. Mereka semua duduk tegak, berusaha terlihat kompeten dan tenang di hadapan logo perusahaan yang besar. Tio memilih sudut yang tenang, memeriksa kembali seluruh berkasnya untuk kesekian kali, memastikan tidak ada lipatan atau noda sedikit pun. Ia tahu lamaran pekerjaan di tempat seperti ini membutuhkan kesempurnaan di atas segalanya. Tiba-tiba, pintu geser otomatis terbuka dengan bunyi halus, dan kegaduhan masuk tanpa permisi. Reza, seorang pemuda yang terlihat seumuran dengan Tio, melenggang masuk tanpa peduli suasana formal di sekelilingnya. Ia mengenakan pakaian kasual mahal dan menempelkan ponsel keluaran terbaru di telinganya. Reza mondar-mandir di dekat meja penerima tamu dengan langkah yang terlalu santai untuk ukuran kantor seelit ini. Ia terus memainkan kunci mobil hitam berlogo kuda jingkrak di jari telunjuknya, membiarkannya berdentang pelan sesekali ke permukaan meja kaca. Itu adalah kunci keyless entry dari mobil sport yang dipajang dekat pintu masuk lobi utama. "Yah, lunas hari ini. Sudah kubilang kan, gampang sekali menjual unit sekelas ini," kata Reza keras. Suaranya sengaja dibuat lantang agar semua orang mendengarnya. Reza tertawa penuh kemenangan. Tawa yang tidak jujur dan meremehkan, sama sekali tidak peduli pada pelamar kerja yang menciut di sekitarnya. Ini bukan tentang kerja keras, ini tentang koneksi dan privilege, bro. Itu saja kuncinya. Reza mengayunkan kunci mobil itu tinggi-tinggi, seperti sedang memamerkan medali emas yang baru ia menangkan. Tio mengamati Reza dari jauh, mencatat pakaiannya yang berlebihan dan tingkahnya yang sangat sombong. Reza adalah manifestasi nyata dari kesenjangan sosial yang telah menekan hidup Tio selama ini. Tio merasa energi negatif yang kuat memancar dari sosok pemuda itu, mengancam semua harapannya yang digantungkan pada pekerjaan ini. Tio membalik map coklatnya, berusaha memblokir suara yang mengganggu itu. Saat itu, perawat Rina mengirimkan notifikasi singkat di ponsel Tio, mengirimkan detail rekening bank rumah sakit dan kode pembayaran. Batas waktu administrasi telah dipersingkat menjadi sore hari ini, membuat semua rencana Tio menjadi terdesak. Tio sadar betul bahwa ia tidak hanya berjuang untuk pekerjaan ini, tetapi ia sedang berpacu melawan waktu dan ketidakpedulian dunia. Tio menutup mata sebentar, dan saat membukanya kembali, ia menemukan Reza telah berdiri tepat di depannya. Tio meninggalkan rumah sakit dengan janji kuat akan membawa pulang uang hari ini, lalu tiba di Auto Prima, sebuah dealer mewah yang menampilkan kontras tajam antara kemewahan berlebihan dan kebutuhan mendesaknya. Di ruang tunggu yang tegang, Tio menyaksikan Reza, putra pemilik, secara terang-terangan memamerkan kekayaannya dan meremehkan konsep kerja keras dengan memainkan kunci mobil sport mahal. Tio menahan napas saat Reza tiba-tiba mendekat, membawa es kopi dingin di tangannya, siap menjadi sumber bencana.
Langkahnya terasa ringan, tapi ada bobot tuntutan operasi ibunya yang mendesak di setiap jejak kakinya di lantai marmer dingin auto prima. Tio mengatur napas, memastikan senyum profesionalnya tidak terlihat terlalu tegang saat dia membawa map lamaran plastik beningnya menuju pintu kaca yang bertuliskan Human Resources. Ia hanya perlu melewati satu baris kursi tunggu lagi, tempat 4 pelamar lain duduk kaku dan terdiam, dan pastinya satu area kekacauan yang diciptakan oleh Reza, anak pemilik dealer itu. Tio berusaha tidak melihat ke arah pemuda arogan tersebut, yang kini berdiri persis di jalur Tio, berbicara lebih keras lagi di telepon dengan seseorang bernama Gary tentang betapa bodohnya pembeli mobil sport edisi terbatas kemarin malam. Tio bergerak ke kiri, mencoba menciptakan jarak aman. Reza, yang terlihat tinggi, rapi, dan mengenakan loafer mahal tanpa kaos kaki, mendadak berbalik. Di tangan kanannya, Reza memegang sebuah gelas es kopi latte premium dalam kemasan karton ramah lingkungan, dan di jari telunjuk kirinya, kunci mobil sport ikonik berlogo kuda jingkrak berputar-putar menciptakan bunyi kling minor yang sinis setiap kali beradu dengan cincin perak tebal milik Reza. Tio memperlambat lajunya, memberi ruang yang lebih dari cukup, tapi hal itu tidak relevan. Ketika Tio sudah berada persis di sampingnya, Reza mendadak mengayunkan sikunya ke samping seolah-olah sedang mencari keseimbangan palsu, dan tangan yang memegang kopi itu bergerak memutar, tepat menabrak map lamaran Tio. Suara sloshing terdengar nyaring di keheningan lobi. Es kopi dingin muncrat dalam pecahan kristal kecil, kemudian cairan coklat kental itu langsung membanjiri map plastik Tio. Cairan dingin itu merembes cepat ke sela-sela kertas berharga di dalamnya, menciptakan noda basah yang menjijikan dan bau kopi asam yang tajam. Beberapa tetes bahkan mengenai ujung jas Tio yang sudah tua tapi bersih. Tio berhenti, tubuhnya menegang, namun ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Reaksi insting pertamanya adalah melindungi berkas yang sudah rusak itu, tapi itu terlambat. Kunci mobil sport yang tadi dimainkan Reza kini jatuh ke lantai marmer dengan bunyi kleng yang berdentang, menarik perhatian bahkan staf HR yang baru saja memanggil Tio. Reza tidak meminta maaf. Ia memandang Tio dari atas ke bawah, raut wajahnya berubah dari pura-pura terkejut menjadi geli. Tawa Reza, yang Tio rekam dalam ingatannya sebagai tawa yang paling meremehkan yang pernah ia dengar, pecah dengan lantang di lobi dealer mewah itu. Tawa itu bergema, sinis, menciptakan penghinaan yang menusuk telinga para pelamar lain yang kini menunduk, takut menjadi sasaran berikutnya. "Astaga, maaf bro," ujar Reza, tapi nada suaranya sama sekali tidak menyesal, melainkan penuh kemenangan. Ia menunjuk ke map Tio yang kini basah kuyup. "Lain kali, kalau mau kerja di sini, pastikan berkasmu anti air bro. Kualitasnya harus kelas atas kan, seperti mobil yang kita jual." Reza membungkuk perlahan, mengambil kunci mobilnya, membersihkannya dengan ujung celana mahalnya, dan mengembalikannya ke jari telunjuknya. Ia memandang Tio dengan sorot mata penuh tantangan, memastikan Tio merasakan setiap tetes penghinaan yang baru saja ia terima. Tio hanya bisa merasakan dada kirinya menegang. Amarah mendidih adalah reaksi yang wajar, tetapi amarah tidak bisa membiayai operasi ibunya. Bertengkar dengan anak pemilik saat ini berarti menutup pintu rapat-rapat, dan Tio tidak mampu menanggung kerugian waktu itu. Ia mengendalikan getaran di tangannya. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Tio dengan suara yang datar dan sedikit serak. Ia mengeluarkan 2 lembar tisu dari saku celananya dan mulai menyeka map yang sudah tidak tertolong itu. Saat Tio melakukan itu, matanya bergerak cepat, mencari. Ia sudah mencatat kegaduhan Reza sejak awal. Di sudut kanan atas lobi, terselip di balik lampu sorot dekoratif, ada lensa kecil berwarna hitam pekat. Kamera CCTV, jenis nirkabel yang terhubung ke jaringan internal dealer. Tio mencatat sudut pandang lensa itu. Lensa itu pasti menangkap interaksi antara Reza dan dirinya, menangkap senyum licik yang muncul di wajah Reza sesaat sebelum insiden. Seorang wanita dari HR, bernama Maya, mendekat dengan ekspresi tegang. Jelas dia melihat seluruh insiden itu, dan ketidaknyamanan itu terlihat jelas di wajahnya. "Reza, bisakah kamu minggir sebentar?" kata Maya. Nadanya lebih berupa permintaan lemah daripada perintah. Reza hanya mendengus, mengangkat bahu, dan melanjutkan percakapannya yang terputus di telepon, menjauh sedikit, tapi memastikan Tio masih bisa mendengar tawanya yang disengaja. "Pak Tio, mari ikut saya," ajak Maya, terdengar terburu-buru. Tio mengangguk. Dia mengikuti Maya, membawa map yang sudah penyok dan basah kuyup. Bau kopi memenuhi hidungnya, simbol dari usahanya yang hancur.
Saat berjalan, ia mendengar gesekan kertas yang lembab. Saat kertas-kertas di dalam map bergesekan, noda hitam kopi meluas di atas kurva riwayat pendidikannya. Di dalam ruangan HR, suasananya steril dan dingin. Maya duduk di belakang meja yang rapi, sementara Tio berdiri, meletakkan mapnya yang basah. "Saya minta maaf atas insiden di luar," kata Maya, menghindari kontak mata. "Tapi, sejujurnya, ini sangat tidak profesional, Tio. Bagaimana Anda bisa membiarkan dokumen penting Anda basah?" Tio tahu, ini adalah penolakan tidak langsung. Insiden itu telah menjadi alasan yang sah bagi mereka untuk mendiskualifikasikannya, tanpa perlu menyebut nama Reza. "Saya mengerti, Bu Maya," jawab Tio. Matanya lurus ke arah Maya. "Saya mohon maaf atas kondisi dokumennya. Namun, apakah kejadian di luar memengaruhi proses wawancara?" Maya mendesah. "Sejujurnya, berkas Anda sudah tidak lengkap. Kami butuh salinan KTP dan beberapa referensi yang jelas." Dan mengingat kerusakan dokumen, Maya terdiam, mencoba merangkai kata-kata penolakan yang paling halus. Tio tahu dia sedang dimainkan. Semua dokumennya sudah lengkap di dalam map sebelum insiden itu. Saat Maya berbicara, ponselnya yang tergeletak di meja berdering pelan. Itu adalah notifikasi chat dari platform perekrutan. Tio melihat sekilas pesan itu. Itu dari nomor yang sama yang mengirimkan panggilan wawancara kepadanya dari pagi. Isinya singkat. "Hapus riwayat chat panggilan interview Tio sekarang. Jangan sampai ada jejak." Alarm berbunyi di kepala Tio. Mereka tidak hanya menolak Tio, mereka sedang membersihkan bukti bahwa mereka pernah memanggil Tio untuk interview, sebagai bagian dari upaya untuk meredam potensi masalah dari insiden Reza. Reaksi Tio instan, cepat dan dingin. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dari saku. Saat Maya mengalihkan pandangan sebentar untuk melihat jam tangannya, Tio mengaktifkan kamera ponselnya dan dengan gerakan tangan yang nyaris tak terlihat, ia mengambil screenshot dari layar ponsel Maya yang menampilkan notifikasi perintah penghapusan chat. Bunyi klik screenshot Tio nyaris tenggelam oleh suara ketukan cepat jari Maya di layar ponselnya sendiri. Tepat sebelum notifikasi, pesan telah dihapus muncul, mengonfirmasi kecurigaan Tio. Tio menyimpan ponselnya kembali, hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena ia baru saja mendapatkan senjata kecil pertama. Bukti digital. "Jadi, Pak Tio," lanjut Maya, kini kembali menatap Tio dengan senyum terpaksa. "Mengingat kondisi yang ada, dan keharusan kami untuk mempertahankan standar profesionalisme tinggi di Autoprima," Tio mengantisipasi kata-kata berikutnya. Dia berdiri, memotong Maya dengan sopan. "Saya mengerti, Bu Maya. Terima kasih atas waktunya," kata Tio, mengambil map basahnya yang kini terasa berat. Saat Tio meninggalkan ruangan, ia melihat Maya langsung mengangkat telepon. Tampaknya menelpon seseorang untuk melaporkan bahwa masalah Tio sudah diselesaikan. Tio berjalan keluar dari Autoprima. Kopi yang lengket di jas dan noda di berkas lamaran adalah penanda penghinaan. Ia bisa mendengar tawa Reza samar-samar dari dalam lobi. Rasa pahit yang luar biasa memenuhi mulut Tio, namun ia tidak hancur. Tio menoleh ke belakang sekali lagi, melihat lobi mewah yang sinis itu. Tempat ini bukan hanya menolak Tio, tempat ini telah menghancurkan satu-satunya harapannya untuk mendapatkan dana operasi hari ini. Ia tidak akan kembali untuk meminta pekerjaan itu. Ia akan kembali untuk menuntut keadilan. Tio memegang ponsel di saku jasnya, di mana screenshot itu tersimpan. Bukti kecil bahwa mereka telah berbohong dan mencoba menutupi jejak. Bukti itu, digabungkan dengan rekaman CCTV yang Tio yakini ada, adalah satu-satunya peluru yang ia miliki. Tio harus pulang. Ia harus membersihkan diri, mengganti pakaian, dan yang paling penting, ia harus merencanakan bagaimana ia akan mendapatkan rekaman lobi itu sebelum Autoprima menyadari nilai strategis dari rekaman tersebut dan menghapusnya selamanya. Tio dihina secara publik saat Reza, anak pemilik Autoprima, sengaja menumpahkan es kopi ke map lamarannya. Namun Tio berhasil mendapatkan bukti screenshot saat HR mencoba menghapus log panggilan interview. Dengan berkas lamaran yang basah dan hati yang dingin, Tio meninggalkan dealer mobil mewah itu, mengubah fokusnya dari mencari pekerjaan menjadi mencari keadilan dan kompensasi yang layak. Meskipun ia tahu keputusannya sudah final, Tio merasa harus bergerak cepat. Setiap jam yang berlalu akan membawa ibunya selangkah lebih dekat ke kondisi kritis tanpa biaya operasi. Telepon genggam di saku celana Tio bergetar, mengirimkan getaran yang sangat halus, hampir terserap oleh kemeja lembab yang ia kenakan. Tio baru saja tiba di halte bus. Map lamaran yang masih meneteskan air kopi es tersampir di tangan. Kertas-kertas di dalamnya terasa seperti bubur kertas. Ia mengenali nomor kantor Autoprima. Jantungnya berdebar.
bukan karena harapan, melainkan antisipasi dingin. Halo, dengan Tio Permana? Suara Sinta dari HRD terdengar profesional, namun cepat, seolah ingin segera menyelesaikan kewajiban yang tidak menyenangkan. Iya, saya sendiri, jawab Tio, suaranya datar. Kami sudah mempertimbangkan lamaran Anda dan proses wawancara. Namun, dengan sangat menyesal, kami harus memberitahu bahwa Anda tidak terpilih untuk posisi ini. Tio merasakan gelombang panas menusuk tengkuknya. Ia menahan napas. Boleh saya tahu alasannya, Bu? Saya yakin kualifikasi saya memenuhi. Sinta memotongnya dengan nada yang sedikit lebih dingin. Salah satu kriteria utama kami di Autoprima adalah perhatian terhadap detail dan profesionalisme yang mutlak. Mengingat insiden di ruang tunggu dan kondisi dokumen Anda yang tidak memadai, kami harus menganggap itu sebagai kurangnya keseriusan. Berkas yang tidak lengkap dan kerusakan dokumen yang tidak profesional, Tio. Kami mencari yang terbaik. Pernyataan itu begitu terang-terangan dibuat-buat, begitu sinis, sehingga amarah Tio langsung berubah menjadi fokus tajam. Itu bukan tentang dokumen. Itu tentang Reza, keangkuhannya, dan keputusan perusahaan untuk memprioritaskan anak pemilik daripada keadilan dasar. Mereka bahkan tidak mau repot-repot mencari alasan yang meyakinkan. Tio mengangguk ke ponsel yang ia pegang. Saya mengerti. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Sinta. Ia mematikan panggilan. Di tangannya, map basah itu terasa berat. Bukan karena isinya, tetapi karena beban penghinaan yang harus ia telan. Tio tidak lagi menginginkan pekerjaan di tempat seperti itu. Ia hanya ingin kompensasi. Kompensasi yang setara. Tio meninggalkan halte, tidak pulang. Ia menuju ke rumah sakit, tempat di mana krisis nyata, yang jauh lebih besar daripada selembar kertas basah, sedang menunggunya. Setibanya di rumah sakit, bunyi bip konstan monitor jantung terdengar lebih cepat, lebih menekan. Tio duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan yang kurus itu. Ibunya tersenyum samar, mencoba meyakinkan Tio bahwa ia baik-baik saja. Namun Tio tahu situasinya. Dokter Hasan memanggilnya keluar tak lama kemudian. Suaranya sungguh-sungguh. Tio, saya harus jujur. Kondisi ibu Anda memburuk lebih cepat dari perkiraan kami. Kami sudah menunda operasi seminggu. Kami tidak bisa menundanya lagi. Tenggorokan Tio terasa tercekat. Berapa lama waktu yang saya punya, Dok? Dokter Hasan menghela nafas. Gesturnya profesional, tetapi matanya menunjukkan empati yang mendalam. Maksimal 48 jam, Tio. Kami harus mendapat konfirmasi biaya dalam 2 hari ke depan, atau risikonya akan terlalu besar. Kami mungkin kehilangan waktu terbaik untuk intervensi bedah. Apakah Anda sudah mengurus dana yang kekurangannya? Tio menatap lantai keramik putih rumah sakit. Angka operasi yang ia yakini akan ia dapatkan sebagian dari pekerjaan barunya, kini terasa seperti puncak gunung es yang tak mungkin didaki. Usahanya selama berminggu-minggu, semua biaya transportasinya, dan kini waktu kritis yang tersisa 48 jam, semuanya dihancurkan oleh satu tawarannya dan setumpahan kopi es. Saya akan mengurusnya, Dok. Saya akan pastikan dananya ada, janji Tio. Meskipun ia tahu ia baru saja kehilangan sumber pendapatan potensialnya. Kembali ke ruang tunggu yang sepi di rumah sakit, di tengah bau antiseptik yang tajam, Tio membuka tasnya. Ia mengeluarkan ponsel, fokusnya beralih dari keputusasaan ke strategi. Ia punya 48 jam. Ia tidak akan meminta uang dari Reza. Ia akan menuntut keadilan. Tio mulai dengan bukti digital pertamanya. Screenshot chat yang ia ambil cepat-cepat. Layar ponsel menunjukkan pesan Sinta HR yang memanggilnya. Dan beberapa detik kemudian, notifikasi yang samar. Pesan ini telah dihapus. Bukti ini menunjukkan bahwa Autoprima berusaha menutupi jejak bahwa Tio memang dipanggil untuk wawancara, yang berarti penolakan mereka didasarkan pada insiden palsu, bukan kualifikasi. Lalu CCTV. Tio memejamkan mata, memanggil kembali memori visual dari lobi mewah Autoprima. Lantai marmer, vas besar di sudut, dan yang terpenting, kamera pengawas. Kamera kecil, hampir tersembunyi, diposisikan tinggi di dekat lampu hias, memberikan sudut pandang yang sempurna ke meja tempat ia duduk dan insinan penumpahan kopi. Tio telah mencatat, saat ia mengamati dengan panik betapa sinisnya Reza, bahwa kamera itu terhubung ke sebuah kotak hitam kecil yang tampak seperti repeater jaringan nirkabel, bukan kabel koaksial tradisional. Di zaman serba digital, dealer mobil mewah pasti menggunakan sistem keamanan IP-based yang terhubung ke jaringan internal mereka. Tio mengeluarkan laptop tuanya dari tas.
Jantungnya berdetak tidak teratur, mengikuti irama bip monitor ibunya. Ia tahu resiko yang ia ambil. Meretas adalah tindak kriminal, tetapi mempertimbangkan ibunya, Tio memutuskan bahwa batas moralnya dapat sedikit diregangkan demi mempertahankan garis hidupnya. Langkah pertama adalah jaringan. Ia ingat melihat nama Wi-Fi di ponselnya saat di lobi. Ada Autoprima internal dan yang lebih menarik, Autoprima guest. Banyak perusahaan besar membuat kesalahan fatal, membiarkan jaringan tamu terhubung secara fisik atau setidaknya memiliki jembatan akses yang mudah diretas ke jaringan internal yang menampung perangkat seperti kamera pengawas atau printer kantor. Tio mulai bekerja, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard laptopnya yang usang. Ia perlu menganalisis topologi jaringan Autoprima tanpa memicu alarm keamanan. Ia menginstal perangkat lunak pemindaian sederhana, menguji celah potensial melalui jaringan gas seolah-olah dia adalah seorang pengunjung yang ingin mengunduh brosur. Ini adalah permainan kesabaran dan kecerdasan, bukan brute force. Beberapa jam berlalu, Tio tidak bergerak, hanya mata merahnya yang fokus ke layar. Tiba-tiba, sebuah ping berhasil. Jaringan gas itu buruk, sangat buruk. Tio tidak hanya dapat melihat perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan gas, tetapi dia juga menemukan celah yang memungkinkannya mengintip melalui beberapa alamat IP yang seharusnya dilindungi. Dan di antara daftar alamat IP tersebut, ada beberapa yang diberi label samar, seperti LobbyCam 1 dan LobbyCam 2. Tio merasakan adrenalin dingin menjalari punggungnya. Ia telah menemukan pintu masuk. Ia tidak perlu merusak sistem mereka, dia hanya perlu menyalin. Namun, rekaman sebesar itu tidak bisa diunduh melalui Wi-Fi rumah sakit yang lambat. Tio menutup laptopnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dia harus kembali ke dekat Autoprima, tidak di dalamnya, tetapi cukup dekat untuk mendapatkan sinyal Wi-Fi gas yang kuat dan stabil. Dia harus melakukan operasi digital itu di bawah hidung mereka, dan dia harus melakukannya dalam 48 jam ke depan. Tio berdiri, menatap ibunya sekali lagi. Bisikan monikor yang bergetar adalah jam hitung mundur yang tak terhindarkan. Tio Permana menerima telepon penolakan dari Autoprima yang menggunakan alasan tidak profesionalnya dokumen basah sebagai alibi, sebuah alasan palsu yang mengubah fokusnya dari mencari pekerjaan menjadi menuntut kompensasi. Krisis semakin mendesak ketika dokter memberitahu Tio bahwa operasi ibunya harus dilakukan dalam waktu 48 jam, memaksa Tio untuk mengaktifkan rencana darurat. Tio telah mengidentifikasi bahwa kamera CCTV lobi Autoprima terhubung ke jaringan internal melalui koneksi IP, dan dia telah menemukan celah keamanan yang sangat lemah melalui jaringan Wi-Fi gas mereka. Tio meletakkan laptop usangnya di meja kayu berdebu di pojok kedai kopi yang murah, tepat di seberang jalan raya yang memisahkannya dari kemegahan Autoprima. Meskipun ia tidak diizinkan masuk ke lobi yang dingin itu lagi, ia tahu bahwa sinyal Wi-Fi tamu mereka terkadang melintasi batas jalan ini, seperti aroma parfum mahal yang terhempas angin. Ada lapisan tipis kecemasan yang mendidih di bawah tekadnya, dipicu oleh desakan dokter yang masih terngiang. 48 jam, Tio. Setelah itu, risikonya tidak bisa saya tanggung. Ia mengeluarkan perangkat kecil yang tampak polos, sebuah Wi-Fi sniffer murah yang ia rakit dari sisa komponen lama, dan mulai bekerja. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard yang sudah licin, mencari celah, mengetuk kode-kode dengan ritme yang hening namun tergesa-gesa. Ini bukan tentang merusak atau mencuri data pelanggan. Ini adalah operasi bedah mikro. Hanya mencari satu file tunggal di sistem keamanan yang Tio duga ceroboh. Ia bertaruh pada keangkuhan mereka, bahwa dealer mobil sekelas Autoprima akan terlalu yakin pada diri sendiri, menganggap sistem gas network mereka terisolasi sepenuhnya dari jaringan CCTV OBI. Ia berasumsi bahwa insinyur IT mereka lebih fokus pada keamanan finansial daripada rekaman video murahan. Bunyi ketukan keyboard Tio terdengar rahasia, rendah, bersaing dengan lagu dangdut koplo yang diputar oleh pemilik warung. Setelah 15 menit penantian yang terasa seperti berjam-jam, layar Tio menunjukkan adanya koneksi terbuka yang menjanjikan, sebuah jalan belakang yang tidak dijaga. Ia menemukan alamat IP dari server penyimpanan video yang ironisnya menggunakan default username dan password yang terlalu mudah ditebak untuk sebuah perusahaan seelit itu. Jantung Tio berdetak kencang, memompa darah yang panas dengan kombinasi ketakutan dan antisipasi. Ia tahu bahwa setiap ketukan yang salah akan memicu peringatan, membuang semua usahanya. Ya ampun, bisik Tio pada dirinya sendiri ketika ia berhasil masuk. Daftar log video CCTV muncul, terorganisasi berdasarkan tanggal dan waktu.
Ia segera mencari timestamp saat ia berdiri dengan gugup di lobi, saat Reza mondar-mandir dengan kunci mobilnya. Menemukan file rekaman itu adalah satu hal, mengunduhnya adalah hal lain. Ukuran filenya besar, dan kecepatan jaringan Wi-Fi publik yang melintasi jalan raya itu sangat lambat. Tio menatap bilah progres unduhan, setiap persentase terasa seperti selangkah maju menuju ruang operasi. Di samping laptop, ia meletakkan ponselnya, menatap screenshot pesan HR yang telah dihapus, bukti bahwa panggilan wawancara itu nyata dan penolakan itu tak berdasar. Bukti digital dan visual harus menjadi kombinasi mautnya. Saat bilah unduhan baru mencapai 20%, ia memejamkan mata, memaksakan diri untuk bernafas lambat. Ia menghitung biaya operasi di kepalanya. Jumlah itu terasa monumental, tidak terjangkau. Semua ini penderitaan finansial, tekanan waktu, dan rasa malu yang ia telan di lobi itu hanya karena kesenangan sesaat seorang anak manja. Setelah penantian selama hampir 40 menit, sebuah bunyi download complete yang pelan dan teredam terdengar dari speaker laptop Tio. Ia segera memutus koneksi, menutup celah digital di belakangnya. Tio menghela napas panjang. Udara dingin AC warung kopi terasa sejuk di tenggorokannya yang kering. Tio membuka file itu. Layar laptop memancarkan cahaya dingin di wajahnya. Rekaman itu hitam putih, sedikit buram, tetapi sudut kamera CCTV itu menangkap kejadian dengan jelas. Ia melihat dirinya yang tegang, map lamaran yang rapi di tangannya. Lalu muncul Reza, mondar-mandir memainkan jingle kunci khas mobil sport mewah itu. Reza tidak tersandung. Tio melihat dalam kejernihan rekaman yang brutal bahwa Reza melambat, berhenti di dekat pilar. Reza melirik ke arah Tio, lalu melirik ke bawah ke arah map. Kemudian ia mengambil 2 langkah menyamping yang sangat disengaja, mengayurkan sikunya ke cangkir es kopi dingin yang ia pegang di tangan kirinya. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah koreografi penghinaan yang dipentaskan dengan dingin. Rekaman itu bahkan menangkap ekspresi Reza setelah kopi itu tumpah. Bukan ekspresi terkejut, bukan penyesalan. Itu adalah tawa sinis yang tanpa suara. Mata Reza menyipit dalam kepuasan yang sinis. Bibirnya membentuk senyum jijik. Penggalan video berdurasi 5 detik yang diambil segera setelah insiden itu adalah kunci pembalasan Tio. Kepalan tangan Tio mengeras di atas meja. Rasa marah yang tertahan di lobi kini memukulnya kembali, didukung oleh bukti tak terbantahkan ini. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat yang dihancurkan oleh kekuasaan yang tak terkendali. Tio beralih ke mode eksekusi. Tidak ada waktu untuk marah. Ia harus menggunakan bukti ini sebagai senjata bedah. Ia memotong klip CCTV yang paling mematikan. Detik ketika Reza dengan sengaja memposisikan diri untuk menyenggol, diikuti oleh tumpahan, dan diakhiri dengan senyum kepuasan yang dingin. 5 detik. Cukup untuk menanam keraguan, cukup untuk menunjukkan niat. Langkah selanjutnya adalah mengirimkannya ke orang yang tepat. Mengirimkannya ke AR hanya akan membuat AR membersihkan kotoran anak bos mereka. Tio perlu menargetkan sumber kekuasaan itu sendiri, Pak Aditama, pemilik Autoprima dan ayah Reza. Tio menggunakan server VPN dan email sekali pakai yang tidak dapat dilacak. Ia memastikan jejak digitalnya benar-benar terputus dari lokasinya saat ini. Ia tidak perlu mengirim rekaman penuh. Itu adalah kartu asnya, leverage terakhirnya. Ia hanya perlu memberikan sedikit rasa. Ia menyusun email yang ringkas dan tanpa emosi. Subjek, citra dealer Anda dan perilaku anak Anda. Pak Aditama, jika Anda peduli dengan reputasi yang Anda bangun selama puluhan tahun, lihat lampiran ini. Perilaku karyawan Anda di lobi dealer pada pukul sangat profesional, bukan untuk membanggakan. Saya yakin Anda akan ingin menyelidiki masalah ini sebelum rekaman ini menemukan jalannya ke publik yang haus akan cerita kesombongan orang kaya. Tio melampirkan klip video berdurasi 5 detik itu dan menekan tombol kirim. Sesaat setelah email itu terkirim, ia merasakan gelombang dingin dan kekosongan. Pertaruhan sudah dilempar. Ia baru saja menusuk seekor naga di matanya. Sekarang, ia harus menunggu naga itu mengaum. Ia kembali ke rumah, ke kamarnya yang sempit. Udara malam di Jakarta terasa berat dan lembab, kontras dengan AC dingin yang ia bayangkan di kantor Autoprima. Hanya dalam waktu 1 jam, Tio mulai merasakan getarannya. Ia mengamati aktivitas digital Autoprima menggunakan alat pemantauan jaringan pasif yang ia tinggalkan di sekitar dealer. Jaringan internal Autoprima yang biasanya tenang mulai memanas. Ada lonjakan besar dalam lalu lintas data internal, terutama antara server keamanan dan terminal eksekutif. Seseorang sedang menarik rekaman itu. Kemudian datanglah panggilan pertama. Itu adalah nomor kantor Autoprima yang disamarkan, mencoba menyembunyikan identitasnya.
Tio membiarkannya berdering. Panggilan kedua datang 5 menit kemudian, kali ini dari ponsel. Tio mengangkatnya. Halo? Suara Tio terdengar tenang, meskipun adrenalin membanjiri sistemnya. Dengan Tio, ini dari bagian IT Autoprima. Kami mendeteksi adanya intrusi di jaringan internal. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Pak. Potong Tio dengan suara datar. Saya sedang fokus pada masalah keluarga yang mendesak. Jika ini tentang lamaran pekerjaan saya, bukankah Anda sudah menolaknya? Tunggu sebentar, Tio. Ini serius. Kami menerima video yang terkait dengan insiden di lobi. Suara pria IT itu terdengar tegang, jelas di bawah tekanan besar. Video itu tampaknya dimodifikasi atau diambil secara ilegal. Saya sarankan Anda berhenti menyebarkannya, atau kami akan melaporkan tindakan peretasan. Tio tersenyum tipis. Peretasan? Anda mengklaim bahwa menggunakan Wi-Fi tamu Anda untuk melihat bukti tindak pidana adalah peretasan? Menarik. Jika Anda ingin membahas hukum, silahkan hubungi pengacara saya. Oh, tunggu. Saya tidak punya. Karena semua uang saya harus disiapkan untuk operasi ibu saya, yang saya coba biayai dengan wawancara yang batal karena anak bos Anda memutuskan untuk bersenang-senang menghancurkan berkas saya. Pria IT itu terdiam. Tio telah berhasil membalikkan narasi, menggeser fokus dari tindakannya ke tindakan mereka. Tio, masalahnya sangat sensitif. Pak Aditama sudah melihat klip itu. Dia sangat marah. Ini masalah citra perusahaan. Kami bisa menyelesaikannya secara damai, kata pria IT itu. Nadanya berubah dari mengancam menjadi memohon. Anda bisa menyelesaikannya secara damai, tetapi Anda tidak berbicara dengan orang yang tepat. Jawab Tio. Saya sudah memberikan informasi kepada atasan Anda. Saya akan menunggu respons resmi dari manajemen senior. Tio memutuskan panggilan itu, membiarkan ancaman dan janji palsu melayang di udara. Ia tahu bahwa pria IT itu hanyalah pion yang dikirim untuk mengukur kedalaman ancaman. Di dalam Autoprima, kekacauan telah mencapai titik didih. Pak Aditama, seorang pria yang hidup dan bernafas berdasarkan reputasi, melihat klip 5 detik itu puluhan kali. Ia mengenali tawa kecil dan puas di mata Reza. Baginya, itu adalah bencana yang menunggu untuk meledak, terutama jika media sosial mencium bau kesombongan orang kaya menghancurkan hidup orang miskin. Sebuah suara bisikan teredam, terdengar seperti suara dari telepon, menyaring ke telinga Tio dari pemancar pasif yang ia tanam di dekat kafe tadi. Itu adalah suara manajer SDM yang sedang ditekan oleh Pak Aditama. Saya minta maaf, Pak. Saya pikir masalahnya selesai ketika kami menolak lamarannya karena dokumen rusak. Saya tidak tahu bahwa Tuan Reza melakukannya dengan sengaja. Tentu saja dia sengaja melakukannya. Suara Pak Aditama yang serak dan penuh amarah memotong. Itu anak saya tahu dia. Dia pikir ini adalah lelucon mahal. Cari orang ini. Sekarang, sebelum dia merilis sisanya. Pastikan dia tidak punya salinan lagi. Tio tersenyum. Sisanya, Pak Aditama sudah mengasumsikan bahwa Tio memiliki rekaman lengkap. Umpan baliknya berhasil. Ketakutan akan potensi sisa bukti itu telah membuat mereka panik dan langsung menargetkan Reza, bukan Tio. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel Tio. Bukan lagi dari nomor kantor Autoprima atau dari IT. Itu adalah nomor pribadi yang tidak dikenal, berinisial R di aplikasi Caller ID Tio karena ia menyimpan semua kontak musuhnya secara spesifik. Ini adalah Reza. Si angkuh itu akhirnya dipaksa untuk turun tangan, didorong oleh amarah ayahnya. Tio menatap nomor itu. Ia menunggu, membiarkannya berdering 5 kali. Tiba-tiba, ia mengingat bunyi jinggal kunci itu, lambang arogansi Reza. Kini, kunci itu tidak lagi berdentang riang di jari Reza. Kuncinya mungkin sedang dihempaskan ke meja dalam kemarahan yang tidak tertolong. Panggilan itu terputus, lalu ponsel Tio bergetar lagi, menunjukkan pesan teks. Teks itu pendek, tergesa-gesa, dan penuh kapitalisasi yang menunjukkan kemarahan yang tidak terkontrol. Ini Reza, hapus semua yang kamu punya. Sekarang, jangan berani mengancam ayah saya bisa membuatmu tidak akan pernah bekerja di kota ini lagi. Tio hanya menekan tombol balas, panggil aku tunggu. Ia meletakkan ponsel itu di meja, menunggu gema dari pertarungan yang baru saja ia mulai. Ia tahu, dalam beberapa menit ke depan, ia akan mendengar suara Reza. Suara yang kini tidak lagi dipenuhi tawa sinis, melainkan ketakutan. Ancaman waktu operasi ibunya semakin mendesak, dan Tio siap untuk memanfaatkan setiap detik kecemasan Reza. Tio sukses meretas jaringan Wi-Fi tamu Autoprima, berhasil menyalin rekaman CCTV lobby, yang dengan jelas memperlihatkan Reza sengaja menumpahkan kopi ke berkas Tio. Setelah mengirimkan klip 5 detik yang mematikan kepada Pak Aditama, Tio mulai mengamati kepanikan internal perusahaan yang berfokus pada potensi kerusakan citra, bukan pada keadilan.
Reza, yang kini di bawah tekanan ayahnya, akhirnya dipaksa untuk menghubungi Tio melalui nomor pribadi. Sebuah kontak yang Tio tunggu-tunggu sebagai isyarat bahwa jebakan digitalnya berhasil sepenuhnya. Ponsel Tio bergetar, memancarkan getaran halus di atas meja kayu yang ditempatinya di sudut kafe yang sepi, jauh dari kemewahan marmer Autoprima. Layar menampilkan nomor tak dikenal, seperti yang ia duga. Dia membiarkannya berdering 2 kali, menenangkan sarafnya, sebelum menggeser ikon hijau dengan gerakan lambat dan terkontrol, seolah-olah waktu itu ada di tangannya. "Halo?" Suara Tio datar, tanpa emosi, sebuah kontras dramatis dengan desakan denyut jantungnya. Di ujung sana ada hening sesaat, diselingi tarikan napas pendek yang terdengar seperti kepanikan yang ditahan. Itu pasti Reza. Suara Reza yang sombong dan menggema di lobi dealer kini terdengar tercekik, lebih mirip bisikan marah daripada gertakan. Ini kau kan, si idiot yang mengirim klip sampah itu ke ayahku." Reza tidak membuang waktu untuk basa-basi. Nada suaranya segera melompat antara ancaman dan negosiasi yang buruk. Tio menyesap sedikit air putihnya, menikmati posisi superior yang baru ia raih. "Jika maksud Anda adalah klip yang menunjukkan Anda secara sengaja menumpahkan minuman ke berkas lamaran saya yang menyebabkan penolakan pekerjaan saya, maka ya, itu saya. Dengar kawan, itu cuma insiden kecil, kesalahpahaman. Ayahku terlalu dramatis. Berapa? Berapa yang kau mau? 100.000? Ambil, lupakan semua ini. Hapus rekamannya. Hapus, atau kau akan tahu akibatnya karena mengganggu urusan internal perusahaan besar." Tio menyeringai tipis. Tawa sinis Reza di babak 2 kini menjadi memori yang jauh. 100.000. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit saya bulan lalu, apalagi biaya operasi. Anda salah alamat jika berpikir ini hanya tentang uang receh, Tuan Reza. Ini tentang keadilan dan waktu. Tekanan medis adalah kartu as Tio, dan ia memainkannya dengan presisi bedah. "Keadilan? Jangan omong kosong. Kau mencoba memeras. Itu tindak pidana." Reza meninggikan suaranya, dan di latar belakang terdengar suara gerungan mobil yang bising. Mungkin Reza sedang mengendarai mobil sportnya dalam kepanikan. "Pemerasan?" Tio mengulang kata itu perlahan. "Saya tidak meminta uang untuk diam, Tuan Reza. Saya menuntut kompensasi atas kerugian yang Anda sebabkan. Kerugian material, kerugian waktu, dan kerugian paling mendasar. Kesempatan saya untuk menyelamatkan hidup ibu saya. Bukti yang saya kirim ke ayah Anda hanyalah teaser. Saya punya rekaman CCTV penuh. 5 menit lengkap yang menunjukkan Anda mondar-mandir, melihat saya, lalu sengaja melancarkan aksi kekanak-kanakan itu dengan senyum licik." Tio membiarkan keheningan menggantung. Ia bisa mendengar napas Reza yang tersengal. Tio tahu, Pak Aditama tidak akan memaafkan video penuh itu, terutama jika video itu bocor ke media sosial atau blog industri otomotif. Reputasi Autoprima, yang dibangun di atas citra eksklusivitas dan profesionalisme, akan hancur seketika hanya karena keangkuhan seorang anak manja. Baik, rekaman penuh, jadi apa? Ayahku akan memberiku skors, itu saja. Kau tidak punya apa-apa lagi." Reza mencoba menggertak, namun terdengar seperti orang yang baru saja kehilangan kendali atas kendaraannya. Saya punya screenshot log chat dengan HR Anda. Chat yang dihapus, chat yang berisi konfirmasi panggilan kerja saya, yang kemudian dibatata sepihak dengan alasan berkas tidak lengkap setelah insiden kopi itu. Itu membuktikan bahwa Autoprima melakukan penolakan tidak profesional yang disengaja, didorong oleh tindakan intimidasi dari anak pemilik. Tio membeberkan bukti digitalnya satu persatu, menggunakan bahasa yang formal dan mengancam seperti pengacara. Rekaman CCTV adalah bukti penghinaan publik dan perusakan dokumen. Bukti chat adalah bukti pelanggaran etika dan prosedur HR. Kombinasi kedua bukti ini mengubah permainan dari sekadar masalah pribadi menjadi potensi skandal korporat yang melibatkan manajemen dan praktek rekrutmen yang tidak etis, sebuah tuduhan yang jauh lebih serius bagi Pak Aditama. "Tidak mungkin, kau tidak mungkin mendapatkan itu." Suara Reza kini benar-benar bergetar. Skors adalah satu hal, menghadapi amarah ayahnya karena mengorbankan citra perusahaan adalah hal lain. Ia menyadari betapa cerobohnya ia memainkan kunci mobil itu di lobi, simbol keangkuhan yang kini menjadi senjata makan tuan. "Anda meremehkan betapa putus asanya orang yang terpojok," jawab Tio dengan dingin. Ia lalu memotong perdebatan yang sia-sia dan beralih ke inti tuntutan. "Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda, Tuan Reza. Saya punya 48 jam sebelum ibu saya kehilangan kesempatan operasi. Setiap menit yang saya buang di telepon ini adalah resiko yang tidak perlu." Tio menarik napas, mengatur kalimatnya menjadi daftar tuntutan yang tak terbantahkan. "Saya tidak ingin pekerjaan di Autoprima. Saya tidak ingin berurusan dengan Anda lagi. Yang saya tuntut adalah kompensasi yang setara dengan kerugian yang Anda sebabkan. Biaya total operasi ibu saya adalah 87 juta rupiah. Ditambah biaya pasca operasi, pengobatan,
dan kompensasi atas kerugian waktu yang telah saya habiskan untuk menyiapkan lamaran dan menghadapi penghinaan Anda. Totalnya saya tuntut 105 juta rupiah. Reza terdiam. Angka itu besar, tetapi tidak fatal bagi keluarganya. Namun pengakuan Tio atas angka spesifik menunjukkan bahwa ini bukan gertakan asal-asalan. Tio telah melakukan perhitungan rinci dan serius. 105 juta rupiah. Transfer ke rekening rumah sakit. Bukti transfer harus saya terima dalam waktu 6 jam ke depan. Saya tekankan, 6 jam, bukan besok, sekarang. Tio menetapkan batas waktu yang mencekik. Tekanan itu harus dirasakan Reza seintens mungkin. 6 jam adalah batas yang sangat sempit untuk mendapatkan persetujuan dana sebesar itu, melewati birokrasi dan melakukan transfer, terutama di bawah pengawasan ketat Pak Aditama. 6 jam? Itu tidak mungkin. Kami harus bicara dengan legal, dengan ayahku. Ini bukan negosiasi, Tuan Reza. Ini adalah ultimatum berdasarkan bukti yang kuat. Jika dalam 6 jam saya tidak menerima bukti transfer yang valid, maka rekaman penuh dan chat log yang saya miliki akan dikirimkan ke 13 outlet berita otomotif, 20 akun influencer industri, dan tentu saja semua karyawan Autoprima yang saya bisa temukan emailnya. Anda akan menjadi meme yang menghancurkan reputasi keluarga Anda. Tio tahu Reza lebih takut pada media sosial dan penghinaan publik daripada ancaman hukum, karena itu akan berdampak langsung pada Pak Aditama, yang sangat sensitif terhadap citra. Pikirkan baik-baik, Tuan Reza. Operasi ibu saya dijadwalkan. Jika saya gagal mendapatkan dana ini, saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Saya tidak akan kehilangan pekerjaan yang sudah saya tolak. Tetapi Anda akan kehilangan kepercayaan ayah Anda, dan citra mewah dealer Anda akan diwarnai oleh tumpahan es kopi kotor Anda. Tio sengaja jeda, membiarkan ancaman itu meresap. Bunyi deru mobil Reza di latar belakang kini terdengar samar-samar, seolah ia telah meminggirkan kendaraannya untuk mencerna kehancuran yang ia hadapi. Pilihannya sederhana. Tio menyimpulkan dengan suara yang seolah-olah dia sedang menyampaikan ramalan, bukan ancaman. Nama baik Autoprima di media, atau operasi ibu saya di rumah sakit. Tio tidak menunggu jawaban. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia memutus sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya di meja, layarnya yang hitam memantulkan wajahnya yang tegang namun puas. Pertarungan itu belum selesai, tapi ia baru saja memenangkan ronde yang paling krusial. Kini yang tersisa hanyalah menunggu. Sebuah penantian 6 jam yang terasa lebih panjang dan menyesakan daripada waktu yang ia habiskan di ruang tunggu rumah sakit. Tio menatap jam di dinding kafe itu. Setiap detiknya membawa bobot 105 juta rupiah. Dan yang lebih penting, bobot hidup ibunya. Ia kini sadar, ia tidak lagi meminta-minta belas kasihan di hadapan Reza. Ia adalah satu-satunya hakim yang memegang keadilan digital, dan jam pasir telah mulai berdetak. Tio menghadapi Reza yang panik melalui telepon, mengungkapkan bukti rekaman CCTV penuh dan chat log yang dihapus, mengubah masalah penghinaan pribadi menjadi skandal etika korporat. Tio menuntut kompensasi 105 juta rupiah dan memberikan ultimatum ketat 6 jam sebelum ia merilis semua bukti ke publik. 6 jam itu adalah jurang waktu yang menentukan nasib Autoprima dan nyawa Ibu Tio, sebuah penantian yang mencekik di tengah ketenangan yang dipaksakan. 6 jam terasa seperti merangkak di atas pecahan kaca. Tio duduk di kursi taman yang dingin, telepon genggamnya diisi daya dari powerbank kecil. Matanya terpaku pada layar, menunggu notifikasi yang akan menentukan nasib ibunya. Jantungnya berdenyut mengikuti irama jam digital yang bergerak lambat. Sementara di latar belakang, hiruk pikuk jalan raya seolah berhenti, hanya menyisakan dirinya di dalam gelembung hening yang dipenuhi ketegangan. Ia tahu Reza akan melunak. Ultimatumnya, yang diredam oleh batas waktu yang ketat dan ancaman publikasi yang menghancurkan citra korporat, adalah pilihan yang tak terhindarkan bagi seorang anak pemilik yang dimanjakan dan takut mengecewakan ayahnya. Tepat 5 jam dan 30 menit setelah negosiasi dingin itu berakhir, telepon Tio berdering. Bukan panggilan dari nomor baru yang disamarkan, melainkan notifikasi chat dari nomor yang sudah ia blokir sebelumnya, yang berarti Reza telah menggunakan jalur komunikasi yang berbeda. Pesan itu singkat, tanpa salam atau basa-basi yang mencerminkan kekalahan. Transfer sedang diproses, rekening rumah sakit, jangan coba-coba mengkhianati kesepakatan. Tio tidak membalas, ia menunggu. Ia tahu transfer dana sebesar itu membutuhkan verifikasi dan waktu, tetapi ia tidak akan beranjak sebelum mendengar konfirmasi absolut. 20 menit kemudian sebuah suara nyaring yang selama ini dinantikannya memecah keheningan malam. Bukan suara bel telepon,
melainkan bunyi notifikasi mobile banking yang keras dan jelas, yang segera diikuti oleh tampilan saldo yang melonjak drastis, jauh melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk operasi. Dana itu telah masuk. Kompensasi penuh, sesuai tuntutan, telah dibayarkan. Lengan Tio yang tadinya kaku langsung lemas. Beban yang dipikulnya selama berbulan-bulan seolah terlepas begitu saja. Namun, ia tidak membiarkan emosi itu menguasai dirinya sepenuhnya. Ini baru tahap pertama. Dengan tangan gemetar, Tio segera menghubungi perawat di lantai bedah di rumah sakit. "Saya Tio, mengenai operasi Ibu Ratih. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa dana yang dibutuhkan sudah masuk ke rekening rumah sakit. Tolong periksa, atas nama pengirim, Autoprima." Ada keheningan singkat di ujung telepon, diselingi bisikan suara perawat yang memeriksa sistem mereka. "Ya, Tuan Tio, jumlah penuh sudah kami terima. Operasi bisa dijadwalkan ulang besok pagi sesuai dengan slot yang tersedia. Selamat, Tuan. Ini kabar baik." Kabar baik. Kata-kata itu terdengar manis, sebuah melodi yang jauh lebih menenangkan daripada jingle kunci mobil sport Reza yang memuakan. Tio menutup telepon. Operasi ibunya kini pasti. Garis waktu telah aman. Kini saatnya untuk membersihkan jejak. Tio membuka laptopnya, yang telah menjadi senjata utama dalam pertarungan ini. Ia membuka folder terenkripsi yang berisi seluruh bukti digitalnya. Di sana, tersimpan rapi rekaman penuh CCTV lobi Autoprima yang menunjukkan Reza dengan sengaja menumpahkan kopi dingin. Ada juga chat log yang sempat ia tangkap sebelum HR menghapusnya, menjadi bukti bahwa panggilan wawancara itu sah dan penolakan berikutnya hanya alasan yang dibuat-buat. Ia mengecek rekening bank rumah sakit sekali lagi melalui notifikasi resmi yang masuk ke emailnya. Dana itu benar-benar mengendap, tidak ada penarikan kembali. Tio menarik napas dalam-dalam. Sesuai janjinya, meskipun janji itu hanya ia ucapkan dalam hati, ia tidak ingin menghancurkan Reza atau Autoprima secara total. Ia hanya ingin keadilan, yang diukur dengan nyawa ibunya. Ia mengarahkan kursor ke folder berisi rekaman video. Ia memilih opsi hapus permanen. Suara ketukan keyboard yang cepat dan terfokus kini terdengar terakhir kalinya, digantikan oleh bunyi progres bar penghapusan data. Ketika jendela konfirmasi muncul, Tio menekannya tanpa ragu. Data itu hilang, tidak dapat dipulihkan. Ia membuang kartu SIM sekali pakai yang digunakan untuk komunikasi anonim dan membersihkan riwayat browser dan cache pada jaringan yang ia gunakan untuk meretas. Ia memastikan tidak ada jejak digital yang bisa menuntun balik perusahaan besar itu kepadanya, menutup rapat-rapat semua celah tuntutan balik. Saat Tio sedang mengemasi barang-barangnya, ponselnya bergetar dengan panggilan dari nomor tak dikenal. Ia hampir mengabaikannya, namun dorongan penasaran membuatnya mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang sana sangat berisik, seperti suara orang bertengkar di dalam ruangan mewah yang luas. "Tio, ini manajer SDM Autoprima." Suara itu terdengar tegang dan terburu-buru. "Kami ingin memberitahu Anda bahwa insiden yang terjadi kemarin telah kami selidiki secara internal. Kami sangat menyesali tindakan tidak profesional dari salah satu karyawan kami. Sebagai bentuk permintaan maaf, dan sebelum Anda berpikir untuk mengambil langkah lebih jauh, kami telah mengambil tindakan." Tio tetap diam, membiarkan manajer itu berbicara. Ia bisa mendengar suara sama Reza di latar belakang, terdengar marah dan terhina, mencoba memotong pembicaraan. Putra pemilik, saudara Reza, telah dipindahkan dari divisi sales ke divisi logistik yang menangani inventaris fisik. Ia tidak akan lagi berinteraksi langsung dengan calon karyawan atau klien berharga. Ini adalah bentuk sanksi disipliner internal. Kami harap masalah ini selesai di sini. Tio menyeringai tipis. Reza tidak dipecat. Tentu saja tidak, ia anak pemilik. Tetapi dipindahkan dari divisi sales glamor, di mana ia bisa memamerkan kekuasaan, ke divisi logistik yang membosankan dan jauh dari sorotan publik, adalah hukuman yang sangat menyakitkan bagi egonya yang besar. Itu adalah pengasingan internal. Keangkuhannya telah membuatnya kehilangan posisi prestisius, ditukar dengan pekerjaan gudang yang tidak ia inginkan. Keadilan telah ditegakkan, tidak hanya untuk Tio, tetapi juga sebagai pelajaran pahit bagi Reza. "Terima kasih atas informasinya," jawab Tio datar. "Masalah ini, dari pihak saya, sudah selesai." Tio mematikan telepon. Perasaannya kini benar-benar ringan. Ia telah menggunakan keangkuhan Reza sebagai beban dan kecerdasannya sebagai tuas untuk mengangkat beban hidupnya sendiri. Ia bergegas kembali ke rumah sakit. Ruang tunggu operasi kini tidak lagi terasa dingin dan penuh ketakutan, melainkan dipenuhi antisipasi.
Ia duduk di sana, mendengarkan bunyi bip konstan dari mesin-mesin monitor yang datang dari ruangan di belakang pintu tertutup. Namun kali ini, bunyi itu terdengar seperti ritme yang menjanjikan. Pagi menjelang siang, dokter keluar dengan senyum lelah namun meyakinkan. Operasi berjalan sangat lancar, Tuan Tio. Ibu Anda kuat. Kita berhasil tepat waktu. Tio mengangguk. Tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pintu, memproses bahwa tantangan terberat dalam hidupnya, didorong oleh ancaman waktu dan keserakahan orang lain, kini telah usai. Beberapa jam kemudian, Tio duduk di samping ranjang ibunya, memegang tangan wanita tua yang tertidur pulas akibat obat bius. Ibunya bernafas pelan dan teratur. Ia memejamkan mata, membiarkan semua ketegangan dari minggu-minggu terakhir ini melarut. Ia memikirkan Reza, kunci mobilnya yang berdentang, tawa sinisnya. Semua suara itu kini jauh. Di sana, di lingkungan steril rumah sakit, hanya ada keheningan dan napas lega Tio sendiri. Ia telah menghadapi raksasa korporat, tidak dengan kekuatan fisik, tetapi dengan presisi digital. Keadilan yang ia dapatkan adalah keadilan yang berharga, diukur dengan detak jantung ibunya yang sekarang stabil. Kemenangan taktis ini adalah permulaan yang baru, bukan akhir. Tio tahu ia tidak hanya menyelamatkan ibunya, ia telah menemukan kekuatannya sendiri dalam menghadapi ketidakadilan dunia. Ia telah memenangkan pertarungan melawan arogansi dan privilege, dan itu adalah kunci yang jauh lebih berharga daripada kunci mobil sport manapun. Tio menatap ibunya yang sedang beristirahat pasca operasi, merasa lega karena dana telah aman dan keadilan taktis telah didapatkan. Ia berhasil menutup semua jejak digital dan mendengar kabar bahwa Reza telah menerima sanksi internal yang menyakitkan bagi egonya di Autoprima. Kini, Tio bisa mulai merencanakan masa depannya, jauh dari bayang-bayang kemewahan palsu dan ancaman yang mendesak.